tapi tetap memberikan kerja yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Selalu menjaga kredibilitas dan integritas kita sebagai rakyat Indonesia. Saya dulu itu nggak ada cita-cita di partai politik, Mbak. Nggak ada bayangan menjadi anggota DPR RI. Tapi memang gini, proses perjalanan yang harus saya lakukan. Ini takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya lulus kuliah dari Universitas 11 Maret Surakarta, itu langsung menjadi pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, mulai dari tahun 94 sampai dengan 2006. Tapi mengapa saya harus mundur dari pegawai negeri, itu sebenarnya sesuatu yang tidak direncanakan, tapi kondisional. Jadi di tahun 2002 saya ini maju Bupati Karanganyar, Jawa Tengah. Ya. Pada saat itu masih pemilihan anggota dewan. Pasangan saya, wakil saya adalah Pak Yuliatmono yang sekarang ini menjadi Bupati Karanganyar. Tapi takdir berkata lain, saya belum beruntung, saya kalah. Kemudian dari situ kayaknya semakin asik dalam kegiatan politik. Pada akhirnya di tahun 2006 mengundurkan diri sebagai pegawai negeri dan masuk di partai politik. 2009 menjadi anggota DPR RI ya. Kemudian 2014 maju lagi tapi kalah. 2019 maju lagi, alhamdulillah menang hingga sekarang ini gitu ya. Jadi ya punya pengalaman di pemerintah, punya pengalaman di politik. Ini saya syukurilah gitu. Jadi insya Allah memberikan satu banyak kasanah yang harus jadi referensi untuk saya melangkah mengambil sikap gitu ya. Dimanapun tempat itu suka terus, dimanapun tempat duka terus, ada suka dan duka ya. Kalau soal duka ini kan nggak perlu diungkapkan karena ini perasaan hati ya kan, hati. Dan mungkin masing-masing anggota dewan merasakan hal yang sama meskipun itu tidak persis ya, tapi ya, mesti ada dukanya. Sukanya itu bisa berkiprah untuk berbuat sesuatu dalam konteks yang lebih besar, baik kepada daerah pemilihan maupun terhadap Indonesia sesuai konteksnya. Kalau saya di Komisi 5 bidang infrastruktur ini kan mitranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, BMKG dan Basarnas. Setidaknya pemikiran, gagasan, masukan-masukan dari saya itu bisa didengar oleh mereka sebagai rujukan untuk pengambilan kebijakan. Itu memuaskan. Apalagi kalau ada hal yang nyata misalnya di daerah pemilihan butuh infrastruktur bisa kami realisasikan. Itu sesuatu yang memuaskan gitu. Ketika itu rakyat sangat membutuhkan rumah layak huni dan saya melihat memang mereka sangat memprihatinkan hidup di satu rumah yang sangat-sangat tidak layak, lantainya tanah, dindingnya tidak permanen dari gedek yang bolong-bolong, jadi ayam, entok itu bisa masuk, begitu. Atap rusak berat, kalau musim hujan itu bocor sampai susah menempatkan diri untuk berteduh, tidur juga sangat susah. Kemudian itu bisa saya kasih program, ya kita perjuangkan melalui program-program dari Kementerian PUPR, kita bangun rumah tersebut, yaitu rumah swadaya. Kemudian berubah kondisi, mereka merasakan satu kenyamanan tinggal di rumahnya. Itu merupakan kebanggaan, kepuasan.
Ini terkesan, betul-betul menjadikan kesan yang sangat mendalam. Bisa berbuat sesuatu kepada orang yang paling lemah. Tentu saja istri saya ya. Istri saya itu seorang dokter. Teman kuliah di Universitas 11 Maret. Tapi rela berkorban keluar dari pegawai negeri mendampingi saya untuk karier di politik. Itu suatu pengorbanan. Tanpa ada dukungan moral dari dia, tidak mungkin saya bisa seperti ini ya. Dan tentu saja juga doa ibu saya ya kan, yang selalu mengalir untuk saya. Nah itu. Tentu untuk Dapil supaya ada satu perubahan nyata ya, tidak hanya secara fisik tetapi juga sumber daya manusia. Karena saya sadar betul bahwa kelemahan bangsa kita ini dari dulu hingga sekarang, setiap pemimpin itu tidak fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia. Andai kata pengembangan sumber daya manusia itu diperhatikan betul oleh para pemimpin kita, baik pemimpin nasional maupun daerah, Indonesia akan mengalami satu kemajuan yang luar biasa. Karena Indonesia itu sudah dianugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Di Korea Selatan itu sumber daya alamnya sangat minim. Ya, tidak seperti di Indonesia. Di sana di Korea Selatan tidak punya tambang, tidak punya pertanian, tidak punya perkebunan, bahkan kekayaan laut saja sangat minim. Tapi tergolong lebih maju karena apa? Sumber daya manusia. Nah, di Indonesia itu kelemahannya di situ, tidak fokus terhadap sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kita unggul, itu saya yakin sumber daya alam yang melimpah itu bisa terkelola secara baik. Itulah yang menjadikan harapan saya di daerah pemilihan. Saya selalu memberikan masukan kepada para bupati, Anda jangan hanya berpikir tentang infrastruktur. Kalau membangun infrastruktur relatif mudah, ada duitnya, itu bisa terwujud. Tetapi tolong Anda juga fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana warga Anda itu, anak-anak di kabupaten Anda itu menjadi pinter, menjadi unggul, bisa punya daya saing. Begitu saya kasih masukan kepada mereka. Jadi harapan saya utamanya itu adalah sumber daya manusia itu diperhatikan.